Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai aspek manajemen dalam kegiatan operasional suatu proyek gitu ya. Dalam rencana pengelolaan suatu proyek, kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya apa saja? Yang pertama yaitu berkaitan dengan bentuk badan usaha. Jadi, proyek yang kita jalankan itu bentuk usahanya seperti apa sih gitu. Apakah bentuknya itu PT, CV, firma, perseorangan, atau bentuk usaha lainnya. Lalu yang kedua, yaitu jenis pekerjaan yang dilakukannya. Nah, jenis pekerjaan itu kan terbagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang disebut dengan jenis pekerjaan teknis dan operasional, dan yang kedua adalah jenis pekerjaan yang sifatnya fungsional. Nah, seluruh pekerjaan itu nantinya akan dijelaskan di dalam job description masing-masing pekerjaan. Nah, job description itu apa? Job description itu berisikan penggambaran mengenai pekerjaan ataupun spesifikasi jabatan tertentu gitu ya. Nah, di sini isinya pastinya akan menggambarkan mengenai pekerjaannya, lalu spesifikasi pekerjaannya, lalu tugas dan wewenang, hingga sampai kepada bagaimana cara berkoordinasi dengan divisi lain dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dan juga hal-hal lainnya yang memang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan persyaratan menjalankan pekerjaan. Nah, ini berkaitan dengan kriteria yang memang kita bentuk untuk bisa meng-hire sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan gitu ya. Misalnya dari sisi pendidikannya, usia, ataupun keahlian dan keterampilan gitu ya, dan yang lainnya. Nah, selain itu juga biasanya ada persyaratan khusus yang memang dikhususkan untuk pekerjaan tertentu ya, artinya tidak boleh memiliki kekurangan tertentu. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada minimal tinggi badan gitu ya, atau mungkin tidak boleh buta warna atau tidak berkacamata ya. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari persyaratan dalam meng-hire sumber daya manusianya. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasi yang dibentuk dalam suatu proyeknya itu seperti apa? Apakah fungsional, ataukah divisional, ataukah matriks gitu ya. Nah, dalam struktur organisasi terdapat 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pembagian pekerjaan. Nah, pembagian pekerjaan ini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan job enlargement, berarti pekerjaannya itu diperluas lingkupnya. Lalu yang kedua ada job enrichment, yaitu pekerjaan yang dibuat secara mendalam, artinya memiliki tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Nah, yang kedua berkaitan juga dengan manajer dan bawahan di dalam struktur organisasinya. Lalu yang ketiga berkaitan tipe pekerjaannya apa saja. Yang keempat berkaitan dengan pengelompokan pekerjaannya. Dan yang terakhir berkaitan dengan tingkatan manajemennya gitu ya. Nah, di dalam struktur organisasi ini hal ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena diperlukan untuk bisa berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Di mana koordinasi itu apa? Koordinasi itu adalah suatu pengintegrasian kegiatan dalam upaya mencapai tujuan utama dari suatu organisasi. Pertanyaan yang terakhir yaitu berkaitan dengan cara memperoleh tenaga kerja. Nah, ini bisa menggunakan berbagai cara ya, misalnya dengan membuka lowongan pekerjaan di iklan, di media cetak gitu ya, ataupun di media sosial, atau menggunakan situs pencarian kerja ya, membuka pekerjaan, lowongan pekerjaan di sana. Atau bisa juga menggunakan cara lain, misalnya berintegrasi dengan lembaga pendidikan tertentu gitu ya, nah itu bisa dilakukan. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari aspek manajemen dalam suatu proyek.